Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Saputra. Di video kali ini kita akan bahas tentang SPSS. Nah, di materi sebelumnya saya sudah juga bahas terkait dari perkenalan, cara install, kemudian juga teknik sederhana dari input variabel di SPSS. Nah, sekarang kita coba tingkatkan pemahaman kita terkait cara menggunakan SPSS, terutama untuk kajian uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini kita akan coba praktekkan juga dengan beberapa contoh kasus. Sebelum kita praktekkan, saya akan coba jelaskan beberapa poin-poin penting dulu teorinya, supaya nanti dalam prakteknya kita jelas dan terpahami ya dalam melihat output dari hasil yang kita pahami saat ini. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya? Silahkan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai pembahasan untuk uji validitas dan reliabilitas. Dari segi definisi, kita perlu jelaskan dulu apa itu uji reliabilitas. Nah, di sini merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak. Alat ukur yang maksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Kemudian uji validitas dilakukan untuk masing-masing item dalam satu variabel, bukan gabungan dari beberapa variabel. Nah, di sini bermaksud apabila kita ingin menggunakan sebuah alat ukur berupa kuesioner, nah, di mana kuesioner itu yang masih baru yang kita coba buat atau kita ingin terapkan untuk mendapatkan hasil dari penelitian kita harus melakukan uji validitas dulu, supaya kita bisa mendapatkan alat ukur yang benar-benar valid atau tidak. Nah, di sini kita akan coba lakukan tahapan-tahapan itu ya, supaya nanti kita bisa tahu ini valid atau tidak. Kemudian dilanjutkan apabila uji validitas ini sudah, nah tentu kita akan lanjut ke uji reliabilitas. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten. Nah, jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Kemudian uji reliabilitas dilakukan setelah melakukan uji validitas. Data yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah data yang valid atau data yang sudah lolos uji validitas. Nah, ini urutannya. Jadi kalau sudah kita lakukan uji validitas, kita lanjutkan dengan melihat uji reliabilitasnya supaya ini benar-benar konsisten terhadap alat ukur yang akan kita gunakan. Nah, kenapa uji ini dilakukan? Dua-dua uji ini validitas dan reliabilitas ini dilakukan karena dalam istilahnya inilah uji instrumen. Ini dilakukan saat kita melakukan studi pendahuluan atau pada saat pra-penelitian dilakukan dan diujikan bukan kepada responden sampel. Jadi kita lakukan kepada yang lain dan kita ukur, kita lihat ini sudah valid atau tidak dan sudah konsisten. Nah, setelah itu melalui tahapan ini baru kita lakukan atau penyebaran kuesioner kepada responden sampel kita. Jadi bukan kepada responden yang sampel langsung ya. Selanjutnya, berapa minimal responden yang diperlukan? Nah, di sini dalam uji coba minimal 30 responden, itu dalam skala ukurnya itu memang mendekati kurva normal. Nah, jika jumlah minimal uji coba kuesioner ini adalah minimal 30 responden ya, dengan jumlah minimal 30 orang, maka distribusi nilai akan lebih mendekati kurva normal. Nah, ini menurut dalam teorinya buku Singaribun ya, dan dalam bukunya metode penelitian survei. Nah, edisi revisi ya. Nah, kita nanti bisa cek di situ. Kemudian jumlah angka 30 adalah jumlah ideal. Nah, menurut statistik, jika kurang boleh saja, namun angka baiknya jika 30. Jadi sebaiknya dalam kita melakukan pengambilan sampel atau untuk menguji atau mendapatkan data hasil penelitian kita berupa instrumennya adalah alat kuesioner atau angket. Nah, minimal ya lebih baik 30 responden yang harus kita dapatkan gitu. Nah, contoh kasus kita akan lihat di sini terhadap hasil angket. Nah, nanti kita sudah punya sampel angketnya dan sudah ada isi jawabannya. Nah, di sini ada 10 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Nah, sudah di scoring jawabannya 1 sampai 5 dan ini sudah dilakukan penyebaran ke 15 responden ya. Di dalam video ini saya sudah sertakan file dari Excel-nya. Nanti bisa kita gunakan untuk mengekspor atau mengimpor ke SPSS.
Kemudian dalam uji validitas nanti kita akan lakukan menggunakan korelasi bivariate person ya. Kemudian prinsipnya adalah mengkorelasikan antara masing-masing skor item dengan skor total. Nah, kemudian penjumlahan dari keseluruhan item. Jadi kalau yang skor total nanti dapatkan dari penjumlahan seluruh item. Nah, ini nanti datanya ya. Nah, ini data yang akan kita coba gunakan. Jadi Excel ini kita gunakan untuk menampung dulu data dari angket kita yang sudah terisi. Jadi kita tuangkan saja dulu di Excel supaya mudah kita dalam pembuatan di SPSS. Nanti hanya tinggal copy paste saja. Nah, ini tahapannya nanti dalam uji validitas. Yang pertama kita input data dulu di SPSS, kemudian lakukan analisis dan tentukan status validitasnya. Nah, jadi kita coba langsung ke SPSS-nya. Jadi ini silakan di-download yang sudah saya sertakan tadi di deskripsi. Nah, ini ada 10 soal ya, 10 soal yang digunakan. Kemudian di sini ada respondennya 15 ya. Ini dari hasil uji awal dulu. Kita copy ini datanya. Kita ambil yang data angket yang dari pertama, soal pertama dan responden pertama. Kemudian sampai ke yang terakhir ini. Nah, ini mau kita copy. Oke, kemudian kita buka SPSS. Nah, kita akan paste atau paste di sini, langsung aja paste di bagian sheet data view-nya. Jadi bukan di variable view ya, jadi di sheet data view. Kita paste. Nah, begini hasilnya. Nah, lebih mudah ya, lebih cepat kita tuangkan dulu di Excel, nanti kita copy paste saja di SPSS karena nanti penyetingannya tidak terlalu ribet ya dalam pengaturan di SPSS ini. Selanjutnya kita akan atur variable view-nya. Jadi kita atur variable view-nya yang ini. Di sini silakan dibuat X1, X2, X3, X4 dan seterusnya ya. Yang terakhir X saja. Oke. Kemudian di sini desimal kita nggak perlu, jadi kita nolkan semua. Jadi kita nolkan ya, kita nolkan semua. Berikutnya kita atur measure-nya, skala ya. Kita pilih scale, kita pilih semua scale. Dah, selesai. Kita kembali lihat data view. Nah, sehingga dia berubah menjadi seperti ini. Oh ya, satu lagi di sini labelnya kita berikan dulu. Kita berikan label dulu supaya nanti hasil outputnya jelas ya. Kita berikan di sini soal 1, jadi soal 2, dan seterusnya. Yang terakhir skor total ya, skor total. Oke, kita kembali ke data view. Nah, ini hasilnya. Jadi kita sudah dapatkan data yang akan kita olah. Inilah tahapan pertama, input data di SPSS. Nah, berikutnya kita lakukan langkah kedua, analis ya. Kita akan analisis dia, melihat tingkat valid atau tidaknya dari data angket ini. Jadi kita pilih di SPSS menu analyze, kemudian kita pilih korelasi, kemudian pilih bivariate. Nah, tampil seperti ini, kita masukkan ke semuanya karena ini mau kita olah ya. Jadi kalau masukkan semuanya, kita select all saja ya, masuk semua di sini. Pastikan korelasi koefisiennya persen, test of signifikannya to tilde, kemudian di sini flag tercentang. Oke, kita klik OK. Nah, inilah hasil dari proses analisis korelasi bivariate-nya yang untuk uji validitas. Nah, tentunya ini akan kita pahami apa sih dari data ini yang bisa kita terjemahkan ya sebagai kesimpulan kita ini sudah valid atau belum. Nah, kita lihat di sini. Untuk pertama kita akan lihat di sini hasil skor total. Jadi kalau di skor total ini ada simbol bintang. Nah, ada simbol bintang untuk bagian percent correlation, ada bintang di situ. Baik itu bintang 1, bintang 2. Kalau dilihat di sini bintang 1 ya di situ ya. Korelasi yang signifikan yaitu kalau dia seperti ini 0,01 ya. Nah, kemudian juga di sini ada 0,05. Jadi kalau kita lihat di sini, nah saya kembali ke pendefinisian yang sudah saya buat di sini. Jika sorry ya. Nah, valid ya. Jika ada bintang ya di situ, itu ada bisa dinyatakan bahwa alat ukur kita inilah valid. Nah, kalau kita lihat di sini yang tidak valid, nah yang tidak ada
bintangnya, baik bintang 1 atau bintang 2 di ujung persen correlation-nya ini di skor total itu ada di soal nomor 6. Nah, ini lihat di sini poinnya lah 0,496 ya, tidak ada bintang di sini. Nah, itu dia. Di sini tidak ada bintang, artinya apa? Ini sudah dinyatakan bahwa soal nomor 6 itu tidak valid. Kita kembali di sini bahwa item yang tidak valid adalah soal nomor 6. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil bahwa dari 10 soal ada 1 soal yang tidak valid. Ya, nah itu yang pertama, langkah pertama kita untuk membuktikan uji validitasnya valid atau tidak. Nah, kemudian cara membuktikannya yang kedua, kita lihat dengan nilai signifikan. Ya, nilai signifikan kriterianya adalah jika signifikannya kurang dari 0,05, maka item soalnya dinyatakan valid. Jika besar dari 0,05, maka item soalnya dinyatakan tidak valid. Nah, kita cek. Kita lihat bagian signifikan ini. Nah, di sini signifikan yang bagian sini signifikan. Kita lihat paling ujung di situ. Nah, ada 0,022. Nah, tadi ketentuannya adalah jika dia kecil dari 0,05 valid. Nah, kecil dari 0,05 dia valid. Nah, ternyata kalau kita ukur ini 0,022 ini udah valid. Ini 0,01 valid. Ini 0,0 sekian valid. Nah, 0, valid. Nah, ternyata kalau kita sudah lihat secara keseluruhan, coba kita cek di soal nomor 6. Nah, itu 0,06. Berarti dia besar dari 0,05. Nah, jadi dia dinyatakan tidak valid. Nah, untuk signifikasinya, ya. Nah, sudah terbukti, udah 2 yang kita lakukan di sini. Kalau yang lain dia kecil ya. Kalau kita lihat di sini dia kecil signifikannya. Kemudian ini ya tadi sudah saya rumuskan di sini. Kita lanjutkan untuk uji yang ketiga. Kita buktikan untuk yang ketiga, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saya sudah lampirkan itu tabel R. Tabel R itu ada di sini. Nah, ini tabelnya sudah standar ya untuk yang bisa kita jadikan acuan ya, sudah standar. Di sini untuk DF inilah jumlah soal yang kita mau gunakan nanti ya. Nah, di rumusnya nanti DF jumlah soalnya N. Nah, N-nya nanti dikurang 2. Nah, jadi kalau kita lihat soal kita tadi ada responden. Jadi kalau responden kita 15, jadi 15 kurang 2, jadi dia masuk ke sini. Nah, kita coba lihat dari tabel R ini, dia masuk ke sini. Kemudian signifikan kita itu adalah 0,05 ya, 0,05. Jadi tabelnya kita mengarah ke sini dan mengerucut ke sini. Nah, kita lihat di sini berarti kita menggunakan patokan yang 0,51 ya, berarti kita gunakan patokan 0,51. Nah, jadi kalau kita lihat lagi sini bahwa bagian dari output yang didapatkan nilai yang kurang dari R ya, patokannya 0,514 tadi hanya di soal nomor 6 juga. Nah, kalau kita lihat di situ yang persennya itu 0,496. Nah, ini 0,496 itu berarti dia kurang. Nah, kalau dia kurang dari 0,514 berarti dia tidak valid. Nah, perhatikan itu ya. Jadi dia mencek di situ itu ketentuannya. Kalau yang perkorelasinya itu di sini 0,496, tadi kita gunakan tabel R dengan ketentuan tadi. Nah, 0,514. Nah, sedangkan di dalam hasil output persen korelasi di soal nomor 6 ujungnya adalah 0,496. Jadi dia kecil. Berarti udah jelas, sudah 3 kita tentukan dari signifikasi, dari bintang dan juga dari pengukuran tabel R. Ternyata soal nomor 6 itu tidak valid. Nah, artinya apa? Kita harus melakukan drop atau dibuang atau kita perbaiki. Jadi kita perbaiki soal tadi atau kita buang saja. Kalau rasanya sudah mencukupi soal tersebut, kan hilang 1 ya. Jadi biarkan saja soal 9 ya udah. Nah, kalau kita mau tambah lagi, kita perbaiki ya harus kita uji lagi dari awal ya supaya nanti bisa lebih valid. Nah, itu penjelasan dari uji validitas.
Nah, berikutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, yang pastinya uji reliabilitas ini, jika uji validitas sudah selesai, maka kita bisa melakukan uji reliabilitas. Jadi butir soal yang akan diuji hanya butir soal yang valid. Jadi dari soal 1 sampai 10, nah berarti soal 6 tidak kita ikut sertakan. Ya, soal 6 kita singkirkan, atau kita drop, ataupun kita hapus. Nah, caranya adalah kita masuk ke SPSS lagi. Kita pilih Analyze, kita pilih Scale, kita pilih Reliability Analysis. Nah, jadi di sini pengaturan untuk uji reliabilitas, ya. Nah, muncul seperti ini karena kita sudah tahu soal nomor 6 itu tidak layak atau tidak valid. Nah, berarti kita tinggalkan, ya. Kemudian kita juga tinggalkan skor total, ya. Kita hanya menguji soal. Jadi kita masukkan di sini. Nah, sehingga item yang masuk di sini ini, ya. Nah, dari soal 1 sampai 10 kecuali soal nomor 6, dan skor total kita tinggalkan. Oke, kemudian kita klik OK, sehingga muncul put dari skalanya. Nah, di sini ada Crown Batch Alpha-nya adalah 0,860 untuk 9 item. Nah, 0,860 inilah yang akan menjadi patokan kita untuk mendefinisikan bahwa soal atau kuesioner kita ini itu reliabilitasnya tinggi, rendah, atau sangat tinggi. Nah, jadi kita simpulkan saja di sini. Saya sudah bikin. Nah, ini ya, ini tabelnya. Nah, jadi kita gunakan tadi ada 0,860 di bagian bawah ini. Nah, sedangkan untuk kategori koefisien reliabilitasnya menurut, ya, kita gunakan teori dari Guilford. Nah, berarti dia R11 atau dia kecil, ya, kecil dari 0,80. Nah, berarti kita kategorikan reliabilitasnya sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Nah, kalau nanti ada ukuran yang sudah kita uji reliabilitasnya 0, berapa lah, misalnya kita lihat patokan yang kelima ini masuknya kemana, apakah dia tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Nah, disitulah kita bisa menyatakan soal atau kuesioner kita ini layak untuk kita jadikan alat ukur dalam penelitian kita. Nah, jadi ini kita artikan ini reliabilitasnya sangat tinggi untuk soal yang ini. Nah, artinya soal yang kita ujikan ini, berarti yang untuk khusus yang nomor 6 itu tidak valid. Nah, jadi artinya kita ujikan saja yang lain. Berarti kita sudah bisa gunakan untuk penelitian kita dalam mendapatkan hasil yang benar-benar valid nantinya dalam pengujian. Nah, teori yang lain juga ada. Uji reliabilitas ini mau patokannya berapa? Ya, ada 0,7 dan seterusnya. Kalau saya ini gunakan aja reliabilitas Guilford ini. Nah, saya kira itu untuk pemahaman dari uji validitas dan reliabilitas. Semoga yang saya jelaskan ini bisa terpahami, ya, bisa disimak lagi step by step perlahan, ya, bisa di-pause, ya, supaya untuk mempertajam atau memperjelas kita dalam praktek untuk melakukan pengolahan dari analisis data kita di SPSS. Saya kira itu, semoga video ini bermanfaat dan terbantu bagi kawan-kawan mahasiswa atau yang lagi belajar SPSS, bisa digunakan dan bisa dimantapkan pemahamannya di bidang ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.